tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yassa dandena silena samanyena dhammena ca nidhi sunihito hoti itiya purisa sawa. Harta karun berupa kebajikan, yakni berdana, bertata susila, memiliki pencegahan dan penahan diri dari keburukan. Inilah harta kekayaan yang baik untuk ditimbun bagi wanita maupun pria. Yang termuliakan Bhikkhu Sangga, yang saya muliakan di sini, Bante Dhammawijayo Mahathera, juga Bante Antidaru Mahathera, Bante Sukito Mahathera, dan juga para Bante Awuso, para Samnera Atasilani, para Rama-Ramani, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, selamat siang semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pada kesempatan siang hari ini adalah berkah bagi kita semua, karena kita berkumpul di sini untuk melakukan tidak hanya sekadar merayakan salah satu hari besar dalam agama Buddha, tetapi kita semua di sini juga berkumpul untuk melakukan sebuah pesta, yaitu pesta kebajikan. Dan perayaan Katina di sini, umat Buddha terutama di Indonesia dan bahkan di luar negeri telah menunggu dalam 1 tahun. Dan mengapa saya katakan bahwa Katina ini dikatakan sebagai pesta kebajikan? Kalau kita lihat, tidak hanya di sini, tetapi banyak umat Buddha di Indonesia, ketika ada perayaan Katina, mereka melakukan kebajikan tidak hanya di satu tempat, tetapi dalam 1 bulan mereka berkeliling dari satu wihara ke wihara lainnya. Bahkan saya pernah menemukan ada banyak umat di daerah Jakarta, daerah Tangerang, mereka benar-benar dalam 1 bulan berkeliling dari satu wihara ke wihara lain untuk melakukan pesta kebajikan, untuk berdana kepada Bhikkhu Sangga. Dan tidak hanya dalam 1 hari berkunjung ke 1 wihara. Bahkan yang pernah tinggal di Tangerang tahu, di bulan Katina 1 hari mereka bisa berkunjung 2, 3, sampai 4 wihara untuk melakukan kebajikan. Maka pantas bahwa perayaan Katina ini juga disebut sebagai pesta kebajikan. Dan juga Katina juga merupakan, boleh dikatakan, satu-satunya hari besar di antara 4 hari besar dalam agama Buddha yang memang
dikenal sebagai perayaan, bukan peringatan, tetapi perayaan. Mengapa? Karena dalam masa Katina ini tidak ada yang namanya peringatan. Kita merayakan Katina. Namun kalau Waisak itu adalah peringatan. Kita memperingati 3 peristiwa besar dalam Waisak. Dalam hari besar Asalha itu juga peringatan. Memperingati khotbah pertama yang diberikan oleh Sang Buddha. Dalam Maghapuja juga peringatan. Memperingati berkumpulnya 1250 siswa Sang Buddha. Tetapi Katina ini bukan peringatan, melainkan adalah perayaan. Perayaan di mana umat Buddha berbondong-bondong ke wihara untuk melakukan kebajikan berdana kepada Bhikkhu Sangga. Dan Katina sendiri sebenarnya itu bukan nama bulan. Jadi kalau Waisak itu memang di India ada nama bulan namanya bulan Waisak. Seperti ada bulan Januari, Februari, Maret, April, maka ada bulan bernama bulan Waisak. Kemudian Asada, memang di India ada nama bulan bernama bulan Asalha. Kemudian ada peringatan Magha atau Maghapuja, memang ada bulan namanya bulan Magha. Tetapi Katina itu bukan bulan. Apa yang dimaksud dengan Katina? Sebenarnya kata Katina sendiri awalnya itu bermakna mengacu kepada bingkai. Bingkai yang digunakan oleh para biku ketika menjahit jubah. Nah, ketika jubah ini dijahit, maka membutuhkan bingkai. Bingkai tersebut disebut Katina. Nah, sehingga di dalam bulan Katina yang sekarang kita kenal sebagai bulan Katina, itu juga disebut sebagai bulan para umat mempersembahkan jubah yang lama-kelamaan dikenal sebagai jubah Katina. Bukan bulan Katina, tapi jubah Katina. Dan ini juga ada ceritanya. Tidak hanya ini terjadi pada zaman modern saja, tetapi ini sudah terjadi sejak zaman Sang Buddha. Persembahan jubah setelah para biku menghabiskan musim hujan di satu tempat yang dikenal sebagai masa wasa, itu terjadi pada sejak zaman Sang Buddha. Maka diceritakan pada zaman itu ada sekelompok biku yang terdiri dari 30 biku yang mereka semuanya adalah seorang para biku yang tinggal di hutan. Mereka tinggal di hutan mengenakan jubah yang disebut pangsukula jubah. Jubah yang terbuat dari kain bekas, kain sisa, termasuk kain sisa dari jenazah. Yang itu bukan jubah yang baik, yang kuat. Nah, suatu kali 30 biku ini ketika musim hujan, mereka ingin bisa menghabiskan masa hujan, musim hujan selama 3 bulan bersama dengan Sang Buddha. Maka dari tempat yang jauh mereka melakukan perjalanan, tetapi di hari di mana mereka harus masuk ke masa wasa, mereka tidak sampai di tempat di mana Sang Buddha tinggal. Yang pada waktu itu Sang Buddha berada di daerah Sawati, di sebuah wihara yang kita kenal sebagai Anathapindika. Sehingga 30 biku itu harus masuk wasa di satu tempat, di sekitar kota Saketa. Nah, walaupun Saketa dengan Sawati itu sebenarnya tidak begitu jauh, tetapi peraturannya para biku di musim hujan
tidak boleh keluar dari tempatnya kecuali ada hal-hal yang berkenaan dengan dhamma. Dan mereka tidak berani keluar untuk bertemu dengan Sang Buddha walaupun tempatnya tidak jauh. Maka setelah 3 bulan selesai, mereka melakukan perjalanan dari Saketa menuju Sawati. Dan kita tahu bahwa di India musim hujan itu ada 4 bulan. Jadi 3 bulan pertama digunakan untuk berdiam di satu tempat, 1 bulan terakhir itu bisa sudah boleh berkeliling, tetapi sebenarnya masih musim hujan. Maka masih dalam musim hujan ini, tetapi sudah habis puasa, 30 biku ini kemudian melakukan perjalanan dari Saketa menuju Sawati. Karena mereka harus melewati rawa-rawa, melewati tempat yang memang terkena hujan, jubah mereka yang memang terbuat dari kain jubah bekas, itu rusak. Sampai di tempat Sang Buddha kemudian melihat ini jubah-jubah dari para biku kok rusak. Akhirnya beliau Sang Buddha dalam kesempatan tersebut memberikan sebuah peraturan, sebuah izin, bahwa setelah masa puasa, para biku diperkenankan untuk mendapatkan jubah, untuk membuat jubah, untuk bagaimana menggunakan katina atau bingkai untuk menjahit jubah. Nah, dari situlah kemudian ada tradisi setelah para biku 3 bulan menghabiskan masa puasa, mereka bisa mengumpulkan jubah dari para berumah tangga. Nah, seiring dengan waktu yang dipersembahkan oleh para berumah tangga itu tidak hanya jubah saja, tapi juga berbagai kebutuhan para biku. Seperti sekarang, yang dipersembahkan tidak hanya jubah, tetapi juga berbagai kebutuhan lain yang memang dibutuhkan oleh para biku. Dan ini terjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain, itu malahan kalau kita boleh mengatakan itu lebih masif. Mereka umat berbondong-bondong ketika para biku menghabiskan masa puasa, mereka melakukan persembahan untuk kebutuhan para biku. Nah, ini merupakan satu hal yang baik dan sangat dipuji oleh Guru Agung kita Sang Buddha. Dan tentu ketika kita berbicara berdana, ya nanti Bapak Ibu akan melakukan berdana, tentu tujuan setiap orang berdana, terutama adalah apalagi umat Buddha, adalah untuk mendapatkan kebahagiaan. Karena memang pada dasarnya kita sebagai manusia, sebagai makhluk, hampir semua yang kita lakukan adalah demi memperoleh kebahagiaan. Termasuk berdana adalah demi untuk memperoleh kebahagiaan. Tetapi kemudian kita harus ingat, kebahagiaan memang hak setiap orang. Kita manusia, kita makhluk punya insting, punya kecenderungan untuk mendapatkan kebahagiaan. Namun pertanyaannya adalah, ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan, cara apa yang kita gunakan, yang kita lakukan untuk memperoleh kebahagiaan tersebut? Semua orang ingin bahagia, tetapi yang lebih penting lagi adalah caranya bagaimana agar kita memperoleh kebahagiaan. Yang mana salah satu cara yang dilakukan oleh kebanyakan orang adalah dengan cara mengumpulkan, dengan cara investasi, dengan cara menabung. Apakah dengan cara investasi, mengumpulkan, menabung adalah cara yang baik untuk kita memperoleh kebahagiaan? Bisa baik, bisa tidak baik. Ketika kemudian yang kita tabung, yang kita kumpulkan,
yang kita berinvest itu tidak baik, itu adalah kejahatan, itu adalah bahaya, itu tentu adalah tidak baik. Tetapi kemudian kalau yang kita tabung, kita kumpulkan, kita melakukan investasi, itu adalah baik, terutama adalah kebajikan, itulah cara yang terbaik untuk mendapatkan kebahagiaan. Namun sekarang pertanyaannya adalah, apakah benar ketika kita ingin bahagia, ingin mendapatkan kebahagiaan sebagai manusia, kita telah benar-benar melakukan investasi, melakukan pengumpulan, melakukan penabungan dengan cara yang baik, dengan cara yang benar? Kalau kita mau menyelidik ke dalam kehidupan kita, ada banyak sekali bahwa yang kita lakukan justru adalah hal-hal yang sebenarnya tidak membawa kepada kebahagiaan yang sebenarnya. Mengapa saya katakan demikian? Karena hampir semua yang kita lakukan ketika mengukur kebahagiaan, kita kebanyakan mengukur kebahagiaan hanya dari ketika kita mendapatkan kesenangan indrawi. Hanya dari ketika kita mendapatkan materi. Kalau kita mendapatkan kekayaan banyak, itu ukuran kebahagiaan. Kalau kita mendapatkan kekuasaan yang besar, itu ukuran kebahagiaan. Kalau kita mendapatkan berbagai macam kesenangan indrawi, itulah ukuran kebahagiaan. Maka kemudian orang kebanyakan berlomba-lomba untuk mencari, mengejar kebahagiaan yang demikian. Tetapi apakah dengan cara mengumpulkan, menabung, berinvest di dalam kebahagiaan yang seperti itu, kita sudah benar-benar bahagia? Apakah sudah? Kalau kita mau melihat ke dalam diri kita, ternyata sebanyak apapun kesenangan indera yang kita peroleh, ternyata kita belum benar-benar memperoleh kebahagiaan. Mungkin seseorang berpikir, kalau mendapatkan uang 100 M, pasti bahagia. Tapi apakah benar bahagia? Ya barangkali bahagia, namun sifatnya sementara. Dan ternyata setelah mendapatkan barangkali uang sedemikian banyak sekalipun, orang tersebut belum tentu bahagia. Keinginannya lain akan muncul. Kalau bisa mendapatkan 200 M, kalau bisa mendapatkan 300 M, tidak akan pernah merasa puas. Ketika seseorang hanya mencari, mengejar berbagai macam kesenangan indera. Maka Sang Buddha menyampaikan, apa sadakama, bahu duka, bahu payasa, adi namo bawa bio. Bahwa kesenangan indera itu sebenarnya memberikan kebahagiaan, tetapi sedikit. Apa sada. Sementara duka penderitaan dan juga keputusasaan itu lebih banyak. Dan bahkan lebih banyak lagi adalah bahaya yang muncul ketika seseorang hanya hidup mengejar kesenangan indrawi. Bahayanya lebih banyak. Mengapa Sang Buddha menyampaikan bahayanya lebih banyak? Karena kita bisa melihat ada banyak orang yang demi kesenangan indera, demi materi, demi kekuasaan, mereka melakukan kejahatan. Mereka melakukan hal yang merugikan, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga merugikan orang lain. Dan secara batiniah, secara mental, kalau orang terus hidup mengejar kebahagiaan dari ukurannya kesenangan indera, orang demikian juga akan terus lisah. Maka disampaikan oleh Guru Agung kita, Sang Buddha,
Unoloko atito tanhadaso. Bahwa manusia ini selalu merasa kurang. Seberapapun banyaknya kenikmatan, kesenangan indera yang diberikan, yang diperoleh, selalu merasa kurang. Atito tidak pernah merasa puas. Dan pada akhirnya tanhadaso akan diperbudak oleh keinginannya sendiri. Awalnya mungkin seseorang mencari. Kalau zaman sekarang ada istilah financial freedom. Kalau bisa mencari uang sebanyak-banyaknya supaya ada freedom, kebebasan. Nanti di hari tua tidak lagi mencari uang. Kenapa? Semuanya sudah terpenuhi. Itu hal yang baik bagi berumah tangga. Tetapi kalau tidak hati-hati, ternyata sebanyak apapun harta kekayaan yang telah diperoleh, walaupun sudah sebenarnya memiliki kondisi financial freedom, tetapi ternyata tetap tidak merasa puas. Terus mencari, mengejar sebanyak apapun, tidak pernah merasa puas. Bahkan sampai mati pun juga belum terpuaskan. Dan itu bahayanya. Dan juga bahaya dari hanya sekedar mencari kesenangan indera, atau bahagia itu ukurannya adalah kenikmatan indrawi, seperti tadi telah dibaca dalam Nidhi Kanda Sutta, ternyata kekayaan yang merupakan bagian dari kesenangan indrawi ternyata hanya bisa digunakan ketika seseorang masih hidup. Memang kekayaan harus dicari. Rumah tangga harus mencari kekayaan. Tetapi juga harus diingat, ini hanya bisa digunakan sewaktu masih hidup. Dan bahkan bahayanya adalah kekayaan juga sifatnya tidak kekal. Tidak selamanya bersama dengan kekayaan tersebut. Tadi dikatakan, bisa saja kekayaan walaupun sudah ditimbun dalam-dalam, ke dalam sumur yang begitu dalam, bisa hilang. Bisa kemudian diambil yaka, dipindahkan oleh naga, atau kemudian seseorang tidak ingat di mana kekayaannya telah ditimbun. Dan bahkan zaman sekarang juga sama. Kekayaan disimpan. Apalagi kalau kemudian disimpan di bank yang sebenarnya tidak jelas, ditabung, diinvest di perusahaan yang tidak jelas, bisa saja ternyata itu adalah perusahaan bodong. Hilang. Berupa kekayaan yang sifatnya adalah materi, itu ternyata memiliki bahaya. Itu bisa hilang. Maka mencari kebahagiaan dengan cara mengumpulkan materi, ada sisi positif ketika itu dilakukan dengan bijak, tetapi ada bahayanya. Yang tidak memiliki bahaya adalah ketika seseorang mencari kebahagiaan dengan cara mengumpulkan, dengan cara berinvestasi, dengan cara menabung yang tidak lain adalah menabung kebajikan. Hanya dengan menabung kebajikan, maka itu tidak ada bahayanya. Karena kebajikan yang telah dilakukan tidak bisa kemudian dicuri oleh orang lain. Tidak bisa dirampok. Bahkan para dewa, para yaka, para naga, mereka tidak bisa mengambil kebajikan yang telah kita tabung. Oleh sebab itu, kebajikan inilah yang harus kita tabung. Lantas apa kebajikan yang harus kita lakukan? Tadi saya mengutip salah satu syair dari Nidhi Kanda Sutta yang telah dibaca, yang tidak lain adalah perdana, danena, praktik sila, silena,
dan juga praktik pencegahan penahanan diri dari keburukan. Yang itu adalah kebajikan yang merupakan harta karun yang harus ditabung, dijadikan sebagai investasi yang tidak ada bahayanya. Bahkan kita berbicara berdana, yang merupakan salah satu tabungan kebajikan, memberikan manfaat yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu menabung uang ke bank, kalau sekarang berapa persen? Kalau misalnya uang ditabung ke bank, paling 1 tahun berapa? Pak Musyanto? 5%. Nah, sekitar 5%. Jadi kalau misalnya menabung 1 M, berarti 1 tahun dapat berapa? 1 bulan dapat berapa? 1 tahun paling dapat, kalau 5% hanya 20 juta. Betul ya? 20 juta atau lebih. Hanya sekitar itu. Sedikit sekali sebenarnya. Dan itu pun juga masih berupa materi. Yang masih juga hilang. Sang Buddha pernah menyampaikan dalam salah satu khotbahnya, kalau seseorang suka berdana, bahkan ketika dia berdana kepada binatang sekalipun, kepada binatang, maka buah kebajikan berdana kepada binatang bisa diharapkan menjadi 100 kali lipat. Ini Sang Buddha menyampaikan. Jadi satta guna 100 kali lipat. Artinya gampangnya kalau kita misalnya berdana kepada binatang mengeluarkan uang misalnya 100.000. Hitung saja, dikalikan 100. 100.000 kali 100 menjadi 10 juta. Itu berdana kepada binatang. Dan kalau kemudian seseorang berdana kepada manusia, dan bukan manusia yang baik, tetapi manusia yang jahat, yang tidak punya kemoralan, manusia yang tidak baik. Bahkan berdana kepada manusia yang jahat sekalipun, Sang Buddha menyampaikan, buah karma, buah perbuatan dari berdana kepada manusia tersebut adalah sahasa guna, 1000 kali lipat. Artinya kalau Anda berdana 1 juta terhadap orang yang tidak baik, yang tidak bermoral, kalau dikalikan lipat 100.000 menjadi berapa? 100 miliar. Betul ya? Atau salah? 1 miliar barangkali. Ya. Nah kemudian, kalau seseorang berdana kepada manusia yang bermoral, manusia yang baik, manusia yang memiliki sila, ternyata buah karma yang bisa diharapkan itu menjadi 100.000 lipat. Maka tadi kalau berdana 1 juta menjadi berapa? 100 miliar. Bukankah investasi yang luar biasa? Dan ini yang menyampaikan bukan manusia biasa. Ini yang menyampaikan adalah Sang Buddha. Sang Buddha melihat bukan dengan mata daging. Sang Buddha melihat dengan mata dewa. Beliau melihat bagaimana hukum karma, perbuatan yang demikian menghasilkan buah demikian. Sehingga beliau melihat bagaimana orang berdana kepada binatang demikian, hasilnya demikian. Berdana kepada manusia yang tidak baik, hasilnya demikian. Berdana kepada manusia yang baik, hasilnya demikian. Beliau melihat dengan kekuatan beliau, bukan dengan kekuatan
pikiran biasa. Ini Sang Buddha. Dan bahkan dikatakan ketika seseorang berdana kepada para pertapa lain, bukan biku. Para pertapa lain yang memang mempraktikkan praktek pertapaan yang baik, yang benar, walaupun tidak mencapai arahat, tidak mencapai kesucian, mereka mempraktikkan praktek pertapaan sampai mencapai jana misalnya. Ketika berdana kepada mereka, perbuatan berdana tersebut bahkan diharapkan buahnya menjadi 1.000 koti. Maaf, 100.000 koti. Bayangkan, 1 koti itu adalah 10 juta. Jadi kalau dikalikan 100.000 berapa? Luar biasa. Dan bahkan ketika seseorang berdana kepada orang yang mempraktikkan dhamma demi tujuan, ini belum mencapai kesucian, tetapi demi tujuan untuk mencapai kesucian sotapana, maka buah karma yang diperoleh dikatakan apameo. Artinya tidak bisa diukur. Tidak bisa diukur. Ketika Anda berdana kepada siapapun yang memang hidup mempraktikkan dhamma demi tujuan untuk terbebaskan. Bahkan buah perbuatannya itu tidak terukur. Apameo. Dan inilah investasi yang Sang Buddha katakan sebagai investasi tabungan yang sangat mulia, yang bahkan tidak bisa dicuri, dirampok oleh siapapun. Mereka yaka, para dewa naga, siapapun tidak bisa mencuri tabungan berupa kebajikan. Maka tadi dikatakan dengan berdana, dengan praktek sila, dengan praktek penahan diri, ternyata berbagai macam buah kebahagiaan dari yang paling kecil, yang paling kasar, paling sederhana, seperti paras yang cantik, suara yang merdu, perawakan yang elok menawan, sampai pencapaian kesucian, arahanta, agasawaka, paceka Buddha, sama Sang Buddha, itu semua diperoleh dari tabungan kebajikan ini. Maka suatu kali ada seorang jenderal pada zaman Sang Buddha bernama Jenderal Siha. Datang kepada Sang Buddha dan bertanya, apa ada buah dari berdana yang bisa diperoleh di sini dan sekarang? Tidak harus menunggu setelah kematian. Karena orang kan maunya kan ketika melakukan kebajikan langsung mendapatkan buahnya. Ada tidak? Sang Buddha mengatakan, oh ada. Bagaimana kita bisa melihat? Sang Buddha menyampaikan, kalau ada 2 orang, yang satu adalah orang yang kikir, orang yang tidak suka berdana, orang yang bicaranya kasar, nomor 2 adalah orang yang suka berdana, orang yang suka berbagi, orang yang memang bergembira di dalam melepas. Ada 2 orang ini. Ketika ada seorang bijaksana, kalau dalam khutbahnya arahat. Kalau zaman sekarang kita bisa mengatakan ketika ada seorang biku yang harus memunculkan kasih sayang di antara 2 orang ini, kira-kira siapa? Seorang biku yang kemudian memunculkan kasih sayang terlebih dahulu adalah orang yang suka berdana. Orang yang suka berbagi. Bukan orang yang kikir. Bukan orang yang pelit. Bukan orang yang bicaranya kasar. Tidak demikian. Pasti adalah orang yang suka berdana. Makanya kami para biku, ini bukan preference sebenarnya, tetapi di hati. Dan siapapun juga bisa merasakan. Ketika diundang oleh orang yang memang
suka berbagi, kami pun para biku juga mudah untuk menerima. Kenapa? Karena secara dasariah, secara batiniah, secara insting, setiap orang pasti lebih dekat dengan orang yang baik. Ketika kita baik, maka kita pun juga akan lebih dekat dengan orang yang baik. Dan bahkan seorang arahat juga demikian. Ketika harus kemudian memunculkan kasih sayang kepada siapa? Kepada orang yang suka berbagi terlebih dahulu. Dan bahkan ketika kemudian ada dua orang ini mengundang para biku, siapa yang akan diterima terlebih dahulu? Pasti adalah orang yang memang suka berbagi, bukan orang yang pelit. Dan ketika kemudian dari dua orang ini berdana, siapa yang akan diterima terlebih dahulu? Pasti adalah orang yang memang suka berbagi, bukan orang yang pelit. Dan bahkan ketika kemudian siapa yang harus diberi pembabaran dhamma terlebih dahulu, ketika dua orang ini membutuhkan pembabaran dhamma, tetap adalah orang yang suka berbagi, bukan orang yang pelit. Maka orang yang suka berbagi, salah satu manfaatnya adalah pasti dekat dengan orang bijaksanawan. Orang yang suka berbagi pasti dekat dengan para biku. Bukan para bikunya meminta-minta, tetapi memang secara batiniah itu merasa bahagia. Merasa ada kedekatan dengan orang-orang yang memang hatinya baik. Orang-orang yang memang suka berbagi. Dan itu dikatakan Sang Buddha sendiri sebagai salah satu manfaat ketika orang suka berdana di sini dan sekarang. Dan manfaat demikian itu akan kemudian bersambung. Kenapa dikatakan bersambung? Karena kemudian orang yang suka berbagi, kemudian dicintai oleh para bijaksanawan, bertemu dengan para bijaksanawan, mendapatkan khutbah dari para bijaksanawan, maka orang demikian tidak hanya kemudian kebajikannya terbatas kepada memberi, ia pun juga mulai paham apa itu dhamma. Semakin paham mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan ini penting sekali. Dan ketika orang demikian mulai paham dengan mana yang baik, mana yang tidak baik, maka orang demikian secara alami akan semakin intensif, semakin baik di dalam mempraktikkan dhamma. Dia akan memiliki perhatian yang benar. Dan dia akan kemudian mempraktikkan dhamma dengan baik. Dan ingat, 4 hal yang membawa seseorang untuk bisa suatu saat mencapai kebebasan. Yang pertama adalah berasosiasi dengan orang baik. Yang kedua adalah mendengarkan dhamma. Yang ketiga adalah memiliki perhatian yang benar. Yang keempat, hidup sesuai dengan dhamma. Dan ternyata 4 ini diperoleh dari mana? Diawali dari ketika seseorang suka berdana. Ketika Bapak Ibu suka berdana, maka secara alami orang-orang bijaksanawan itu akan datang mendatangi Bapak Ibu. Bapak Ibu akan berasosiasi dengan orang-orang bijaksanawan. Dan ketika berasosiasi dengan orang bijaksanawan, otomatis Bapak Ibu akan mendengarkan dhamma, ajaran yang baik, ajaran yang membebaskan dari bijaksanawan tersebut. Dan ketika Bapak Ibu mendengarkan dhamma yang baik, otomatis pikirannya itu akan selalu berpikir hal-hal yang baik. Maka perhatian pikiran menjadi perhatian yang baik. Karena pikirannya, pandangannya menjadi baik, maka hidupnya, baik ucapan, perbuatan jasmani, pikiran itu sendiri akan sesuai dengan dhamma. Dan kalau 4 ini terpenuhi, itu akan membawa kepada pembebasan. Itulah kenapa pada akhirnya bahkan berdana ini
praktek berdana ini tidak hanya akan memberikan kebahagiaan yang sifatnya sekadar duniawi, seperti tadi paras yang cantik, suara yang merdu, perawakan yang elok, kekuasaan, bahkan berdana ini pada akhirnya akan membawa kepada pembebasan, pencapaian kesucian arahanta, menjadi agasawaka, mencapai paceka Buddha, mencapai sama Sang Buddha, itu muncul dari berdana. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara saudara sekalian, lakukan kebajikan sebagai tabungan, karena inilah yang akan memberikan kebahagiaan, baik dalam kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Dan ini pula yang akan memberikan kebahagiaan, baik secara duniawi, dan lebih penting itu adalah secara spiritual. Maka tidak hanya kebajikan dilakukan ketika ada katina, walaupun katina itu sangat baik untuk dilakukan kebajikan, karena biasanya ketika orang menunggu-nunggu katina, niat untuk berdana itu sudah dikumpulkan sejak 1 tahun yang lalu. Dan itu sangat baik. Tidak niat yang baru muncul, baru kemudian melakukan, tetapi niatnya sudah ditumbuhkan, dikumpulkan dari 1 tahun yang lalu. Apalagi saat juga sering menemukan ada beberapa orang yang memang sengaja setiap harinya menabung dengan pikiran nanti di hari katina akan berdana kepada para biku, kepada sangga. Itu artinya kebajikan itu tidak hanya pada saat ketika berdana, tetapi sudah 1 tahun yang lalu setiap harinya itu sudah ada kebajikan. Dan itu sangat baik untuk dilakukan. Dan oleh sebab itu, kebajikan hendaknya dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu tidak hanya pada masa katina, tetapi setiap saat, setiap waktu, setiap ada kondisi yang memungkinkan, kebajikan hendaknya dilakukan. Selamat untuk merayakan katina, untuk melakukan pesta kebajikan dengan berdana menyokong kehidupan kami para biku dan juga para babajita lainnya. Semoga Anda senantiasa berbahagia dalam dhamma, bertumbuh dalam dhamma, dan semoga kebajikan yang dilakukan juga memberikan kebahagiaan tidak hanya duniawi dan pada akhirnya membawa kepada kebebasan nibbana. Sabisata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia.